Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras, Prof, hari ini, Prof? Alhamdulillah, seger waras, ya, badan sehat, saya masih normal, tidak gendeng, ya alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Masya Allah. Ya, hari ini saya ada persediaan makan, alhamdulillah. Masya Ya. Allah. Sampai hari ini anak saya tidak ada yang membunuh orang, anak saya ya tetap dia menjalankan sholat. Ya Allah. Soal prestasi-prestasi itu nomor 2, yang penting itu menjadi orang yang beriman dan berakhlak. Ya Allah. Pokoknya senang, dan rasa senang itulah yang harus kita perjuangkan habis-habisan. Masya Allah. Jika ada sedikit saja ya kegelisahan atau kecemasan, kekecewaan, ya segera wudhu, kemudian kita kembalikan. Semuanya itu dari Allah. Masya Allah. Itu ya. Baik. Dulur Al Victor, pagi ini saya akan menjelaskan tentang ini ya, halaman 94 ya. Halaman 94 buku terapi sholat bahagia. Yang kemarin tetap halaman 94, tetapi yang kita kaji pada pagi hari yang sangat cerah, Jumat yang sangat istimewa ini adalah alinea terakhir di buku halaman 94. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menangis terseduh-seduh sambil mengulang-ulang surat Qaf ayat 19. Nah, siapa Ibnu Abbas ini? Ibnu Abbas adalah anak yang masih usia SD lah, seusia SD. Masih kecil ya, Prof? Masih kecil dulu. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menaiki seekor unta, anak kecil ini dinaikkan Rasulullah di punggungnya ya itu. Ya Allah. Nah, yang mengejutkan adalah pesannya, nasihatnya Rasulullah kepada anak kecil ini menurut saya tidak ukuran anak pada umumnya gitu ya. Kalau anak kecil kan mungkin ditanya gimana main-mainanmu, gimana pesan ya kalau nanti sekolah, kalau nanti ketemu jangan lupa. Nah, ini yang ringan-ringan, tapi tidak, ternyata pesan-pesan Rasulullah kepada anak kecil ya, Abdullah ini ternyata pesan-pesan yang sangat dalam, yang sangat mendalam, yang mencerminkan bahwa Rasulullah tahu bahwa anak ini cerdas. Masya Allah. Ingatannya kuat. Nah, coba bagaimana pesannya begini tuh, ihfazillah yahfazka. Nak, jagalah syariat-syariat Islam itu, aturan-aturan Allah itu, jaga. Nanti gantinya Allah akan menjaga kamu. Masya Allah. Itu bisa dipahami oleh. Lah iya itu. Lah kalau tidak dipahami lah untuk apa Nabi ngomongan, berarti mubadzir. Ya Allah. Tahu. Ya ini antaran gitu. Oh, panjang itu hadisnya, itu panjang. Bahkan pesan-pesan Rasulullah kepada anak muda ini ditulis lengkap di masjid namanya Masjid Ibnu Abbas di Makkah ya. Sesuai dengan nama. Iya, jadi ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas, dan itu pesan-pesan itu ditulis. Masya Allah. Ya. Detail ya, Prof. Nah, tapi saya tidak bicara itu ya. Jadi artinya Ibnu Abbas ini memang orang yang diberi, perhatikan, diberi kecerdasan. Ya, diberi. Jadi lahir itu sudah diberi memori yang kuat ya, terus cerdas. Pintar sampai Rasulullah suatu saat mendoakan, semoga Allah menjadikan kamu ini pakar Al-Quran. Masya Allah. Pakar Al-Quran. Nah benar, beliau menjadi pakar Al-Quran, tapi perhatikan ya, dia tidak hanya pakar dalam aspek kognisinya. Kognisi itu pengetahuan saja, enggak. Tapi sampai pada taraf afeksi. Afeksi itu rasa. Ya. Tidak hanya pada rasa, tetapi pada juga psikomotoriknya,
yaitu yang dilakukan. Jadi setiap orang di dalam dirinya itu ada 3 aspek itu. Ada aspek pengetahuannya, ada aspek hatinya, ada aspek kelakuannya. Dalam bahasa ilmiah itu aspek kognisi, aspek kognitif, afektif, kemudian psikomotorik atau behavior, ya. Gitu. Masya Allah. Kalau orang itu beragama dengan cara itu, ya, dia tahu, dia bisa merasakan, lalu dia bisa melakukan, ya itulah puncak manusia bisa menikmati kehidupan beragama. Ya Allah. Ya. Coba perhatikan di sini ya, di dalam buku halaman 94 Terapi Sholat Bahagia, Ibnu Abbas ini menangis terseduh-seduh sambil mengulang-ulang ayat ini. Jadi dia tahu dan dia sampai merasakan toh. Ya Allah. Loh ya toh. Merasakan ya. Merasakan. Jadi banyak toh Mas Ishak ya, orang tahu, jangan-jangan ya kita sendiri ya. Ya Tahu tapi tidak sampai pada tingkat hati. Apalagi sampai tingkat menjalankan. Contoh ya, orang tahu bahwa mengonsumsi A itu berbahaya, ya kan? Tapi dia masih menganggap saja, ya sekali-sekali, ya toh. Lalu dilanggar. Itu berarti kognisinya itu tidak berpengaruh kepada afeksinya dan tidak berpengaruh pada psikomotoriknya. Masya Allah. Toh. Tidak berguna berarti Ya, Prof ya. orang mamanya dilarang, kamu jangan mengonsumsi itu. Ya itu. Iya Pak, saya tahu, tapi ya enak ya Pak, coba. Toh? Ya Allah. Enak ya Pak. Soalnya Bapak itu belum pernah gitu toh. Nggih. Ya, umpamanya ya merokok umpamanya gitu. Tahu itu enggak baik, tapi dia enak ya Pak gitu. Ya dia merokok. Orang tahu, subhanallah, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kita tahu bahwa itu dosa. Ya Allah. Ya. Tapi sampai hari ini masih tetap menjadi kebiasaan kita. Masya Allah. Paham toh? Ya. Berarti apa yang diketahui itu tidak berpengaruh pada rasa. Lalu dia melakukan. Dia menganggap ya dosa, tapi nanti Allah akan mengampuni. Masya Allah. Ya toh? Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang tahu, dirasakan dan dikerjakan. Coba ya sekarang, yang namanya kita coba kita sering baca Quran tapi kan tidak tahu artinya dan ya. Jadi itu kalau kita tidak tahu artinya itu kognisi aja belum. Tahap 1 aja belum. Ya Allah. Nah, ini perhatikan ya nih. Surat Qaf ayat 19. Nah, ini itu. Wajaat sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Ini kata-kata yang dibaca oleh Ibnu Abbas ketika sholat dan kemudian dia diulang-ulang terus sampai terseduh-seduh ya. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Diulang-ulang itu. Terjemahnya apa itu, Mas? Ya. Ketika sakaratul maut datang kepada setiap manusia, pasti malaikat berkata kepadanya, inilah kematian yang dahulu senantiasa kamu hindari. Ya kan kita kan hati-hati, mati. Kalau saya tidak mati, kemudian malaikat berkata, ya ini yang kamu takuti dulu itu. Masya Allah. Sudah. Ya ini yang kamu takuti dulu itu. Itu. Dan itu membayangkan, Ibnu Abbas itu membayangkan bahwa malaikat saat itu datang, ya ini Bas, Ibnu Abbas, ya, yang kamu takuti dulu itu ya ini saatnya sudah datang. Kamu manggil dokter siapapun ya sudah, ini sudah waktunya. Ya Allah. Kamu belum siap katanya itu anak-anakmu masih kecil umpamanya gitu, ya ini waktunya.
kamu yang katanya menunda-nunda besoklah saya akan setelah umroh, setelah haji saya tobat betul, belum sempat terlaksana, datang, ya ini waktunya. Nangis terseduh-seduh. Jadi kalau kita ini belum tahu artinya, berarti aspek kognisinya belum. Gitu? Kognisinya belum berarti tidak bisa merasakan. Andaikan kita tahu pun artinya ini, tidak dijamin bahwa ketika Anda membaca ini juga bisa menangis seperti tangisan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Gitu ya. Nah, inilah yang namanya ilmu ya. Ilmu yang diberikan Allah kepada seseorang. Di dalam ayat kursi. Ayat kursi itu ada begini ya. Tadi kan saya katakan. Tadi saya katakan bahwa ilmu yang sampai begitu itu yang dimiliki oleh Ibnu Abbas itu adalah orang yang memang dipilih untuk diberi itu. Lalu itu sekalipun Ibnu Abbas itu tahu tentang Al-Qur'an yang sedemikian panjang. Jadi saya ulang bahwa Abdullah bin Ibnu Abbas yang pinternya seperti itu ilmu Allah belum bisa menggali ilmu Allah itu secara luas. Jadi kalau Anda itu datang ke berlayar di laut ya, kemudian Anda mengambil air satu botol aqua besar ya, itu ilmu Anda. Masya Allah. Ya. Lalu yang tersisa itu ilmu Allah. Maka jangan merasa pinter lah. Jangan merasa pinter kemudian. Ya pintermu itu apa toh? Wong ilmumu itu enggak ada sekian persen sekecil apa enggak. Ya ilmumu itu seperti air sebotol aqua yang kamu masukkan dalam botolmu itu, air laut yang kamu masukkan dalam botolmu itu udah air yang tersisa di lautan itu adalah ilmu Allah. Ya Allah. Ya. Banyak hal yang kita tidak tahu tentang apa yang dikehendaki Allah di dalam alam semesta rahasia ini belum bisa. Itu namanya wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi orang tidak bisa mengambil ilmu Allah itu kecuali ilmu yang dikehendaki Allah. Ya. Jadi ada orang yang diberi kemampuan Allah, orang seperti Ibnu Abbas ini. Ada juga orang yang dikaruniai hafalan tentang nasab-nasab ya, tentang nasab-nasab. Contoh ya, orang yang ahli di bidang pengetahuan tentang nasab orang, hafal semuanya. Itu ada seorang sahabat yang namanya Makhramah bin Naufal. Makhramah bin Naufal ini orang yang disegani di Madinah. Umurnya tidak main-main, 115 tahun. Masya Allah, 115 tahun. 115 tahun. Ya Allah. Ya, 115 tahun. Ini orang yang hafal tentang nasab orang itu hafal semua. Itu orang itu siapa, anaknya siapa, ini tokoh ini itu tahu semua. Nasab-nasab orang itu tahu. Sezamannya ya, Pak? Iya, sezamannya. Mungkin ya sejarah ya bisa saja sejarah Fir'aun itu seperti apa, pokoknya dia tahu. Ya Allah. Tapi sebenarnya dia ini punya background yang unik. Karena orang ini adalah orang yang mulutnya paling jelek kepada Nabi dulu. Masya Allah. Dulu itu mulutnya paling jelek kepada Nabi. Kalau ngomong jelek-jelek kepada Nabi. Nabi orang mulia begitu masih diomongkan seperti itu. Ya Allah. Ya. Nah, untuk mengurangi mulutnya yang menjijikkan itu, Nabi memberikan zakat pada dia. Zakatnya tidak tanggung-tanggung. 200 unta. Masya Allah. 200 unta. 200 unta. Ya supaya tidak terlalu lah. Supaya tidak terlalu kalau mulutnya seperti itu. Itu karena menjelekkan Nabi ya, Bro? Ya memang menjelekkan Nabi. Itu kemudian Nabi itu memberi itu 200 unta. Ya Allah. Supaya ya tidak terlalu ya memusuhi Nabi, tidak terlalu. Jadi untuk melunakkan orang itu tidak cukup dengan dalil. 200 unta. Lalu dia masuk Islam. Sahabat Makhramah bin Naufal. Iya, itu Makhramah bin Naufal masuk Islam. Masuk Islam. Karena begitu mulianya Nabi itu. Tapi dia buta. Oh, Masya Allah. Dia buta.
Dia buta dan dia punya kelebihan seperti itu. Ya, kelebihan seperti itu juga wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Orang tidak akan tahu tentang suatu ilmu kecuali ilmu itu sudah dikehendaki Allah untuk nempel pada dia. Ya. Nah, sekarang ada juga sahabat yang diberi kemampuan Allah itu membaca muka orang. Membaca muka orang. Seperti apa namanya itu, raut wajah gitu ya? Iya, raut wajah itu. Itu juga ilmu dari Allah, bukan dia kalau mungkin dia bukan orang soleh itu mungkin mengada-ada ya gitu. Tapi ini orang mulia ini, sahabat. Namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah. Orang ini jujur luar biasa. Jujur, tidak senang mencela-mencela, itu tidak suka. Dia paling benci dengan orang yang mencela-mencela. Masya Allah. Gak suka. Gak konsisten. Gak konsisten. Orang sekelas Umar bin Khattab aja hormat. Sekelas Umar ya. Iya. Masya Allah. Terus saya pelajari, kenapa dia kok punya kehebatan seperti itu? Kok dia punya, diberi Allah seperti itu apa? Jadi ada sebabnya. Antara lain sebabnya taatnya kepada Rasulullah itu luar biasa. Lalu dia itu jiwa pemaafnya ini loh. Pemaaf. Jiwa pemaaf. Jadi orang kalau punya sifat yang baik, itu nanti Allah akan memberi sesuatu keistimewaan pada orang itu. Maka yang jujur, jangan mencela-mencela, kemudian beribadahlah yang baik, yang benar. Itu nanti Allah akan beri kemuliaan. Jadilah orang pemaaf. Coba ya saya tunjukkan. Pada waktu perang Uhud, ya, bapaknya kan pejuang ikut Rasulullah, tentara Islam. Nah, dalam kecamuk perang yang sudah gelap seperti itu, mungkin kan debu-debu mungkin peterbangan tuh, ya, peterbangan. Tentara Islam itu mengira bahwa bapaknya Hudzaifah itu musuh. Masya Allah. Tidak ketahuan, tidak terlihat, gitu ya. Ya mungkin waktu itu ya tidak tahu lah, pokoknya itu terjadi. Disangka musuh. Seketika akan dibunuh, Hudzaifah teriak, itu bapakku, itu bapakku, itu bapakku, tapi sudah terlanjur kena pedang. Masya Allah. Itu bapakku, itu bapakku, itu bapakku, langsung kena meninggal. Sahabat yang tahu kemudian dia menunduk, tidak tahu, tidak apa yang bisa menebus kesalahan saya ini. Dia tidak bicara sama sekali, membisu, malu, sedih, takut nanti kalau berhadapan Rasulullah. Sedih, takut. Kemudian Nabi, yalah memang kamu tidak sengaja, karena kamu itu membunuh tidak sengaja dan ini pada saat perang, ya, kamu tolong membayar denda saja kepada anaknya. Siapa tadi? Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kamu bayar denda saja. Bayar denda. Setelah dibayar oleh Hudzaifah, dikembalikan. Tidak. Ya. Beliau mengatakan tidak perlu. Ya sudah, yang terjadi ya terjadi. Ya Allah. Tidak apa-apa, berarti bapakku mati syahid. Sekarang denda ini saya kembalikan untuk kepentingan mengurus kaum muslimin, orang-orang Islam. Kebutuhan orang Islam itu apa, saya kembalikan. Ya sudah, selesai. Nah, itu dia seperti itu ya, kena jiwa maafnya, kejujurannya, ya itu. Dia punya keistimewaan. Masya Allah. Keistimewaan adalah bisa membaca air muka orang. Bukan dia yang pinter, tetapi Allah yang menitipkan ilmu itu kepadanya. Ya Allah. Jadi di wajahnya Mas Ishak, ya, kalau orang itu punya indera yang ini, ya, indera dari Allah, bukan dari dia ya. Itu bisa terlihat. Sebelah kanan mungkin dilihat
kebaikannya Mas Ishak, sebelah kiri mungkin tingkat kejahatan atau kemaksiatannya Ishak. Umpamanya saya ini ditakdirkan ketemu dia, orang ini bisa menduga, raimu ya, ya kelihatan kamu itu dalam aspek ini itu begini, dalam aspek itu begini. Kau tahu ya, saya diberitahu Allah. Oh, itu langsung terungkap ya Prof ya, ketika waktu melihat wajahnya langsung. Ya, jadi di wajahmu terlihat sifat baik dan burukmu. Ya Allah. Nah, berarti wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Toh? Ya Allah. Tidak ada orang bisa memperoleh ilmu dari Allah kecuali yang Allah mengendaki. Maka dekatlah Allah sebagai sumber ilmu, nanti engkau akan diberi. Masya Allah. Kan gitu. Dekatlah kitab Allah, dan nanti dengan kitab Allah itu nanti Allah akan memberikan ilmu-ilmu. Maka perhatikan, besok pada hari kiamat ya, pada hari kiamat, untuk bisa mengetahui orang ini baik atau buruk, kan sederhana toh, kan tinggal lihat wajahnya. Oh, nggih, Masya Allah. Nggih, Prof. Wajah bersinar. Nah, ya Allah. Maka coba lihat nanti surah 106 107 Ali Imran, surat Ali Imran. Jadi jangan, apalagi Allah itu. Jadi Allah itu tahu, melihat Mas Ishak berdiri sholat itu, Allah sudah tahu wajahnya Ishak ini. Ini ya, malulah kepada Allah. Ya saya pun umpamanya ketemu ini, saya takut saya. Saya takut kalau ketemu Hudzaifah ibnul Yaman ini ya, akan diketahui. Walaupun kita lucu kalau takut pada Hudzaifah. Ayo, betul loh. Kok takut justru kepada Hudzaifah? Iya toh, kok tidak takut pada Allah? Apakah di zaman sekarang ini ada orang wallahu alam, saya tidak tahu. Masya Allah. Tapi karena ini cerita yang diceritakan oleh, ini cerita tentang sahabat ya. Yang ini saya baca dari rijalun khaular Rasul, orang-orang hebat di sekitar Rasulullah. Saya baca di buku itu. Nah sekarang coba perhatikan di dalam surah Ali Imran itu ayat 116 117 itu kelihatan, jadi sudah kelihatan wajah itu adalah representasi. Wajah adalah representasi tentang kesalehan dan kemaksiatan kita ya. Itu ada yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Jadi pada hari itu nampak wajah-wajah yang putih dan nampak wajah-wajah yang hitam. Ya selesai. Rasulullah tidak usah susah. Tuh. Yang putih yaitu berarti kamu kelompokku, yang hitam berarti bukan kelompokku. Selesai. Simpel ya Prof. Simpel. Ya. Nah itu, walaupun Hudzaifah ibnul Yaman ini bisa melihat, tapi tidak selalu mesti benar. Yang tahu benar persis itu ya Allah. Ya. Baik ya. Jadi itu wajah itu adalah wajah. Makanya kita tundukkan wajah kita. Wajah itu wajhiyah. Aku tundukkan wajahku, ya kan itu. Sujud pun itu sajadah wajhi, wajahku bersujud ya, karena kita wajah itu representasi dari cahaya kebaikan dan kegelapan wajah itu kelihatan di sini. Tapi itu hanya orang-orang yang dipilih. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Itu dari Allah. Rasulullah pun itu tahu tentang orang itu ya dari Allah. Allah menitipkan sesuatu. Jadi ada orang yang diberi keistimewaan oleh Allah seperti Ibnu Abbas. Tuh ya, ada yang seperti Makhromah tadi. Ibnu Abbas tentang Al-Qur'an. Kemudian ada yang juga tahu tentang
ini siapa ini tentang nasab orang. Menghafal. Kemudian yang ini, yang Abu Hurairah itu punya keahlian di bidang menghafal hadis-hadis Nabi. Masya Allah. Yaitu semua. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Orang tidak tahu, tidak akan bisa mengambil dari ilmu Allah yang masih luas, masih banyak ya. Masih banyak ilmu Allah. Kita cari, jangan sombong ya. Jangan sombong. Kalau Anda pinter, jangan dikira nggak ada orang lebih pinter. Ya, dulu Nabi Musa juga ditegur itu. Karena merasa pinter ya. Karena merasa pinter. Nabi Musa itu merasa pinter. Oh, aku nabi di sini ya, aku paling pinter ya. Diingatkan Allah, ada yang lebih pinter dari kamu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Allah mengatakan di atas orang pinter selalu ada orang yang lebih pinter. Cuma kamu tidak tahu. Ya ada yang penampilannya itu tidak seperti orang pinter. Ya enggak pegang buku ya. Sarungnya mungkin ya robek-robek, yang ini tapi pinter orang. Ada yang memang bajunya luar biasa, pegang buku, tasbih, pokoknya nampak itu, tapi ternyata ilmunya tidak terlalu. Ada yang gelarnya itu panjang, tapi ya biasa-biasa saja. Jadi betul-betul wasi'akur wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, ini Hudzaifah bin Yaman. Nah, Umar bin Khattab itu sampai kalau mengangkat orang, Umar bin Khattab pinter, tapi dalam hal tertentu dia tidak punya apa yang dimiliki oleh Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah itu laki-laki loh ya. Ya, jangan salah paham. Nanti Hudzaifah itu dianggap perempuan. Bukan, ini Hudzaifah ibnun itu beranak laki-laki. Ya. Jadi Umar bin Khattab pernah tanya begini, Hudzaifah, kamu lihat saya ini. Di terawang gitu, minta terawang ya. Masya Allah. Tolonglah tunjukkan sifat-sifat apa itu, nasihati saya yang jelek-jelek itu. Nasihati yang jelek-jelek, bro. Iyalah gitu. Jadi ya Ibnu Habib itu mau tawaduknya itu. Kita ini butuh orang-orang yang seperti tawaduk, yang kita senang. Kita mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang tawaduk. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu kalau Umar bin Khattab mau mengangkat orang jadi menteri A, menteri B, menteri C, gubernur A, gubernur C, dia tanya pada Hudzaifah, Hudzaifah menurut kamu gimana? Itu. Seringkali mengandalkan pendapatnya Hudzaifah. Ya mungkin tidak semuanya diterima, tetapi setidak-tidaknya ada masukan. Itu tawaduk. Masya Allah. Dan ternyata dia Hudzaifah kok punya ilmu kok keistimewaan begitu. Karena orang ini petarung. Jadi tidak hanya dia itu belajar agama, tapi dia itu petarung. Petarung gimana itu? Ya pejuang yang dia nggak pernah takut pada, kalau udah disuruh Nabi itu nggak tahu, nggak mikir resiko lah. Masya Allah. Coba lah, ketika perang Khandaq ya, ketika perang Khandaq itu Nabi itu ingin tahu sejauh mana kekuatan musuh itu sampai di mana. Lalu Hudzaifah dipanggil. Hudzaifah, kamu harus menyusup tentara mereka. Masya Allah. Tanpa berpikir itu ya, ngikuti. Kalau Nabi yang menyuruh kan kebahagiaan. Kalau aku mati dalam keadaan disuruh Nabi kan kebahagiaan. Ya Allah. Kalau aku kembali pulang dengan membawa data kan saya kemuliaan. Ya Allah. Kan gitu tuh. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Apa sih bedanya orang pejuang yang muslim dan tidak muslim? Kalau yang orang muslim itu dia punya harapan. Mati ya ada harapan. Hidup ya masih ada harapan pahala Allah. Ma la yarjun ya orang-orang yang tidak punya agama itu tidak ngerti ini. Nah, ketika itu dia berangkat, betul dia tengah malam itu dia menyusup masuk ke kemahnya musuh. Ya Allah. Masuk ke kemahnya musuh. Tahu-tahu Allah menakdirkan kemudian hujan deras. Hujan deras, dan ketika hujan deras itu lampu padam semuanya. Masya Allah. Abu Sufyan sebagai komandan perang itu mengatakan, ini gelap, semuanya saling berpegang tangan, jangan ada yang menyusup. Akhirnya berpegang tangan. Hudzaifah juga megang tangan orang di kanan kirinya. Ngerangkul juga ya. Yang ngerangkul juga.
Pegang semua, saling berpegangan tangan. Jangan ada dengan yang menyusup di saat kegelapan ini. Orang sudah di dalam. Beliau sudah di dalam. Ya. Sampai itu peralatan-peralatan kemah itu ya, alat-alat dapur semua itu rangsel itu sampai terbawa hujan itu. Masya Allah. Semuanya gawat, semuanya bergandengan tangan. Lalu kita berangkat dalam hal itu, perang. Coba kalau dia ketahuan, kan mati. Ada jalan pasti ketika. Iya, lalu dia itu berangkat itu persis di bawahnya Abu Sufyan. Oh. Jadi waktu berangkat menuju peperangan itu orang nggak ada yang tahu bahwa dia itu penyusup. Dia mengatakan, saya baris ini persis di belakangnya komandan. Ya Allah. Ya. Andaikan Nabi itu hanya menyuruh, masuklah dan bunuhlah, saya bunuh dia. Tapi karena Nabi hanya mencuri data, mencari data saja, tidak saya bunuh. Ya Allah. Kembali kepada Nabi dengan bawa data-data. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi ya. Jadi tidak hanya kognisi, tidak hanya pengetahuan, tidak hanya rasa, tapi tindakannya itu. Nah, orang-orang seperti itu kemudian diberi keistimewaan oleh Allah seperti ini. Hudzaifah ibnul Yaman, subhanallah. Jadi sekali lagi, wajah Anda adalah representasi dari sifat dan buruk Anda. Masya Allah. Lalu dia pernah berpesan begini, ya tidak perlulah dekat-dekat penguasa itu. Hudzaifah ini ya. Karena kamu tuh cenderung nanti itu walaupun dia salah, kamu tidak berani mengingatkan. Ya Allah. Kamu mesti bilang yes, good, excellent, ya itu enggak, ya kan? Kecuali kalau kamu memang bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak benar kamu ngomong tidak benar. Tapi siapa yang berani ngomong tidak benar? Kepada penguasa juga ya. Iyalah. Itulah kelebihan dari siapa ini? Sahabat. Ya, jadi tiap-tiap orang. Coba kita perhatikan. Jadi ilmu apa saja itu dari Allah dan itu miliknya Allah dan kita harus mencari ilmu Allah itu seluas mungkin, ya, seluas mungkin. Karena persediaan masih banyak. Saya ini belajar tentang sholat itu, buku-buku saya tentang sholat itu sekian banyak. Tapi rasanya itu ada saja yang belum diketahui. Betul-betul ilmu Allah itu banyak dan kita itu masih kecil, sangat kecil. Insya Allah nanti tanggal 3 Juli akan saya jelaskan tentang sebagian dari rahasia sholat itu dan saatnya kita hidup yang lebih berkualitas. Masya Allah. Ya, hidup lebih berkualitas, jangan ditunda-tunda kalau kita melakukan kebaikan. Sebab Ibnu Abbas sendiri membaca satu ayat saja, surat Qaf ayat 19, itu dikatakan di sana ketika orang sudah di ketentuan matinya, kemudian malaikat datang mengambil, kemudian dan dia dikatakan inilah yang kamu hindari selama ini. Ya Allah. Saatnya sudah tiba dan menangis. Nanti tanggal 3 insya Allah akan saya jelaskan sebagian kecil dari rahasia sholat itu, dan itu hanya satu debu saja ilmu yang diberikan Allah kepada saya untuk menjelaskan itu. Kita nanti tanggal 3 akan mengadakan PTSB, pendalaman terapi sholat bahagia. Sholat bahagia. Prof, jadi 3 aspek nanti masuk dalam PTSB ya Prof? Iya ya, walaupun saya membagi-bagi ini adalah ini gini, tapi sebetulnya kan sekarang mamanya begini ya. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Sudah tahu itu. Terjemahnya tahu. Kognisinya bisa. Tetapi sekarang bagaimana sampai pada tingkat rasa? Masya Allah. Toh? Kemudian saya terangkan, alhamdulillahirabbil alamin, artinya coba kamu itu ngomong begini loh. Saya ini senang ya Allah diberi istri yang begini ini. Kemudian diingat-ingat yang baik-baik tentang istri itu. Ya Allah, istri saya itu tidak berselingkuh ya Allah, mamanya kayak gitu ya. Atau dia terlanjur mau pernah ya gitu, terus sekarang sudah tobat betul, kemudian ya Allah istriku itu tidak main-main. Ternyata istri saya itu engkau berikan kesempatan untuk hamil dan melahirkan anak yang sekarang anak ini hafal surat Al-Baqarah. Ya Allah.
Kalau bukan dari perutnya dia enggak mesti. Ya Allah. Itu namanya sekarang sudah bisa merasakan afeksi tentang itu. Ya Allah, hari ini saya kok masih bisa membaca alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal harganya sholawat itu lebih mahal dari dunia dan segala isinya. Kok saya masih engkau berikan kesempatan seperti ini? Ya. Tuh. Saya engkau berikan umur sampai sehari. Padahal kalau kita itu makanya gini ya, gimana kamu saya matikan sekarang, tidak saya beri umur besok, dan kamu akan saya beri 1 miliar. Ya. Milih mana Mas? Ya, Milih mana Mas? Untuk apa 1 miliar? Iya toh. Berarti Anda hari ini itu sudah diberi Allah 1 miliar. Ya Allah. Berarti Anda sekarang itu diberi kekayaan yang 1 miliar. 1 miliar. Tuh. Sekarang matamu saya bisa melihat. Gimana kalau saya cabut? Ya Allah. Ya, saya ganti 500 juta. Enggak, berarti Anda diberi 500 juta. Berarti Anda hari ini dapat rezeki Allah itu 1,5. Iya toh? Ya Allah. Kamu sekarang senang melihat anakmu. Gimana kalau anakmu saya ambil? Nanti kamu akan saya beri rezeki 3 miliar. Jangan ya Allah. Berarti kamu sekarang hari ini kamu sedang memegang 4,5 miliar. Itu seringkali tanpa disadari oleh kita bahwa itu nikmat. Iya itu ya sudah jelas Al-Quran itu. Jadi jarang, banyak orang tahu tetapi tidak merasakan. Masya Allah. Kognisi tidak sampai pada afeksi. Itu sederhana. Sekarang perwujudannya apa? Kalau orang itu hanya syukur merasa tetapi tidak ada tindakan, ya itu diumpamakan seperti orang menggunakan jilbab tetapi mulai tidak pakai baju. Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Paham toh Mas? Iya. Sekarang bayangkan lagi. Wah, jadi tontonan, Rob. Loh, artinya satu aspek itu dipenuhi, aspek yang lain tidak. Padahal syukur itu yang paling pokok adalah pada tindakan. Mensyukuri uang, ya sedekah. Mensyukuri uang, ya tidak boros. Mensyukuri uang, ya digunakan untuk yang baik, itu mensyukuri. Mensyukuri uang, ya ditabung. Untuk apa? Untuk suatu saat jika saya sakit. Masya Allah. Mensyukuri uang, ya berarti itu dia nabung. Untuk apa? Ya mengumrohkan almarhumah ibunda yang belum. Itu syukur. Nah kalau orang itu syukur hanya alhamdulillah merasakan tapi tidak ada tindakan, seperti orang pakai kerudung tapi gak pakai baju. Masya Allah. Gimana membayangkannya masih sakit? Itu satu aspek dilakukan tapi aspek yang lebih penting ditinggalkan. Ya Allah. Ya orang memilih saya milih motor aja dah walaupun udah pakai baju. Nah, iya toh. Itu insya Allah. Silakan ada diskusi ya. Ya. Baik Prof, ya, ini ada pertanyaan dari Dulur El Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya. Waalaikumsalam. Kalau sholat apa boleh mata ini dalam kondisi merem? Karena kalau pas buka kayak gak fokus gitu katanya Prof. Matur nuwun. Iya. Ini belum pernah ikut PTS, Prof. Iya belum pernah, tidak apa-apa lah. Belum pernah itu. Pertanyaannya itu malah menunjukkan belum pernah ikut PTS. Ya. Itu sudah saya jelaskan, setiap pelatihan sudah saya jelaskan ya. Dan itu bisa dibahas bisa dilihat di bab 4 buku 60 menit terapi salat pakai bab 4. Ya, ada persiapan sholat, pelaksanaan sholat, beberapa pesan dan pengalaman khusus itu ada di situ semua itu. Ya. Boleh, intinya boleh memejamkan mata jika ada notnya, jika memejamkan mata itu menambah kenikmatan sholat. Yang kedua, syaratnya tidak dalam keadaan mengantuk. Masya Allah. Sudah ngantuk merem. Iya. Nah, sudah ngantuk terus dipejamkan mata, kan? Ujungnya gimana? Wassalam. Masya Allah. Yeah. Lanjut. Prof, saya boleh flashback ke belakang? Boleh.
Hudaybiyah. Kayak nama sebuah daerah. Siapa? Nama sahabat yang tahu. Hudzaifah ibnul Yaman. Iya. Hudzaifah. Zaman sekarang mungkin masih ada yang Wallahu a'lam. seperti itu. Tapi ngapunten. Sekarang banyak orang yang bisa begitu tapi ada pembantu khatam. Apakah Hudzaifah itu juga? Oh enggak lah kalau Hudzaifah itu. Makanya ini banyak orang bisa, tetapi tidak seperti yang cara yang dilakukan oleh Hudzaifah. Kalau Hudzaifah saya kira itu karomah ya. Tanpa adanya Iya. seperti khotam itu ya, Prof. Ya begitu jujurnya, begitu taatnya kepada Rasulullah. Masya Allah. Ya. Ya banyak hal lah begitu. Kalau Umar bin Khattab mengakui ya sudah sertifikatnya kan itu tuh. Penjaminnya siapa? Oke. Penjaminnya siapa? Lah kalau sekelas Umar bin Khattab itu. Nabi itu percaya loh. Maka bisa saja orang memiliki kemampuan seperti Hudzaifah bin Yaman. Tapi sumbernya yang berbeda. Gitu loh. Nah sekarang bagaimana orang ini ya saya tidak bisa langsung percaya. Kecuali kalau ada ulama yang besar yang sudah alim, sudah ini betul kemudian mengakui dia itu benar ya sudah. Ada pengakuan. Ada sertifikatnya, penjaminnya siapa. Masya Allah. Silakan lanjut. Telepon lagi. Ada Pak Asfan dari Waru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Yai Prof Ali, Mas Ishak, Mas Helmi, semoga rezekinya dilancarkan dan disehatkan badannya oleh Allah, kemudian dijalani, disyukuri, dinikmati sehat selalu. Yai matur nuwun dari Pak Asfan di Waru Sidoarjo. Oke. Lanjut. Pak Aswan ini selalu mendoakan, Bro. Allah. Narasumber termasuk penyiarnya dan seluruh. Ya sudah, berarti dia diberi kebiasaan seperti itu. Nah, dia sekarang loh Mas ya. Nggih, Transfer ya enggak pernah. Masya Allah. Kepada orang ya mungkin jarang. Mijeti ya enggak pernah. Gitu. Ngirim makanan ya enggak pernah. Ya enggak apa-apa toh. Tapi kita punya kekayaan yang lebih dari itu. Doa. Ya Allah. Masya Allah. Doa itu kekayaan ya, Prof. Loh. Sekarang orang memberi Anda 100 ribu untuk makan. Lalu ada orang di situ sujud mendoakan Mas Hilmi, Mas Ishak, ya Allah orang itu selamatkan perjalanannya untuk pergi ke Magetan. Mahal mana? Lebih dari 100. Keselamatan. Makanya tuh. Masya Allah. Dia bersedekah dan itu luar biasa. Ya kita tirulah begini, kita doakan. Kalau makanya saya ini sedang menyusun buku itu, ya, menyusun buku berbagi damai melalui sholawat Nabi. Itu bagaimana kita melalui sholawat itu kita bisa memohon kepada Allah untuk Rasulullah itu dihadirkan kepada orang-orang yang kita pilih. Ada orang yang lagi menyuapi ibunya yang sakit. Saya di rumah membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hadirkan Nabi untuk menyemangati orang yang sedang menyuapi ibunya yang sakit itu. Ya Allah. Orang yang saya doakan tidak tahu. Doa ini. Ya. Tuh. Ada orang yang memikul memikul buah keliling ya, jual pisang, jual dipikul. Lalu saya bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, datangkanlah Rasulmu kepada orang yang bersolawat yang sedang menjual makanan di bawah terik matahari itu. Tanpa dia mengetahui. Tanpa dia mengetahui. Jadi nanti kalau di dunia ini ada 1000 orang, berarti jam itu kita sedang bersedekah, sedekah doa solawat ini untuk mereka. Ya Allah. Artinya salawat ini bisa dipakai wasilah untuk mendoakan. Wallahu a'lam. Ya pokoknya itu ya itu nanti. Di situ berbagi damai melalui solawat Nabi. Berbagi damai. Menarik sekali Prof ini bukunya. Ya, Salawat Nabi yang keutamanya pernah Prof tulis dalam PTSB yang lalu. Kemarin. Betul. Lah itu memang bibitnya di situ. Oh. Tetapi pada waktu PTSB yang lalu itu kan sekitar hanya 30 solawat. Ya. Lah ini masih berkembang terus. Berjalan waktu itu. Waktu sholat ingat, Ya waktu di jalan ada yang belum. Ini yang kemarin itu waktu sholat malam itu ketemu satu lagi. Apa itu, Bro?
ya itu tadi yang menyuapi. Nah, itu. Masya Allah. Kenapa kok luput dari saya berbagi selawat untuk dia? Ya Allah. Betapa mulia. Ya. Ada lagi pada waktu itu kemudian ada orang datang, saya ini didoakan Pak, dosa saya ini banyak, saya bertobat. Kemudian dia, ya Pak, kita baca salawat dulu. Kemudian ingat itu berarti, ada yang lewat ini. Saya tambahkan, ya Allah, hadirkan nabimu untuk orang yang bersolawat dan dia sedang bertaubat. Masya Allah. Jadi bisa saja Rasulullah dengan segala kekuasaan Allah. Kemudian Allah menghadirkan dia itu kemudian meniup ubun-ubunnya kemudian wis sing tenang saiki nyambut gawe sing bener. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya Allah. Oke ya, gitu. Kembali Lanjut. Ini Prof, mau flashback juga Prof mengenai katanya panjenengan tadi, kalau seseorang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga baik, kemudian mengamalkan apa yang pantas untuk dilakukan sebagai seorang hamba, maka nanti akan turun ilmu. Ya sudah jelas toh. Kalau kita itu ingin air yang segar, ya mendekatlah telaga toh. Lah kan ya lucu. Anda itu ingin air yang segar, kan gitu toh. Lalu Anda memanjat pohon, kan tidak cocok. Itu berarti Anda sedang memanjat tembok yang salah. Masya Allah. Tambah jauh. Ya. Paham toh? Nggih. Jadi kan Allah itu sumber ilmu. Ya dekatlah sumber ilmu itu. Lah kita lemah. Ya dekatlah sumber kekuatan. Ya Allah itu sumber kekuatan. Masya Allah. Yang memberikan kita gerak A, B, C, D ini kan. Bumi itu bergerak ya karena itu poros kekuatannya kan dari Allah. Nah kalau ingin kekuatan otak, kekuatan fisik, ya mendekatlah kepada Allah. Oke ya, gitu. Nah nanti diberi apa? Diberi kekuatan jenis apa? Biar Allah yang memilihkan. Hak dari Gusti Allah Ya sendiri itu. ya, Prof. Oh Allah itu pintar memilih kok. Anda diberikan kekuatan pada apa? Diberikan ilmu pada aspek apa? Ada orang yang subhanallah, yang enggak, ya diberikan ilmu apa? Hanya tahu tentang kalau ada kapal itu, kalau listrik itu dia bisa tahu, itu cepat dengan tahu. Ya sudah ilmu itu ya itu. Sehingga dia kalau ada kesulitan di kapal itu ada ini, kemudian dia datang, dia target, saya bisa menghidupkan kalau saya katakan berapa, saya 50 juta. Oke, di situ. Hanya setengah jam kemudian selesai. Orang nggak boleh berkata begini, setengah jam 50 juta. 50 juta ya. Gitu. Oh, Gak berarti bisa ya, per menitnya berapa itu? Ya Allah. Nggak bisa. Lah dia begitu belajar begitu itu bagaimana? Prosesnya juga panjang ya, Ya, terus pengalaman. Tuh. Jadi ya mendekatlah pada Allah. Banyak hal-hal yang orang dapat ilmu itu diberi inspirasi oleh Allah itu banyak. Ketika orang tanpa diduga jam dan menitnya itu tiba-tiba jam itu Allah beri inspirasi. Ya Allah. Iya. Saya bertemu dengan banyak orang itu dia sering kali mengatakan lah ya, saya kok bisa ya nyusun. Kemarin saya ketemu seorang profesor yang dia pinter. Dia mengatakan ketika saya baca disertasi saya itu Pak, yang saya tulis tahun 90-an, saya itu heran kok saya bisa punya ide-ide sebanyak itu ya saat itu ya. Masya Allah. Luar biasa. Oke, lanjut. Sudah. Telepon udah ada. Ini ada orang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mas Isa, bisa dibagikan link YouTube-nya untuk kajian Profesor Ali Aziz? Ya. Alidis. Iya, nanti akan kita edit ya, nanti akan diedit oleh Mas Hilmi dan ini akan kita siarkan di kalau langsung ini bisa juga ya. Ya. Langsung ini streaming kan bisa tuh ini ya? Bisa. Ini bisa dan Ya. ini bisa di Bisa tuh Pak, cuma kadang-kadang jaringannya tidak terlalu bagus ya. Nanti insya Allah lah, Dulur Victor tolong buka saja itu. Tidak seluruhnya sih memang, tapi sebagian besar kita upload di situ ya. MOH spasi Ali Aziz channel YouTube. Itu nanti kita siarkan lagi seperti walaupun kita edit. Ya. Saya alhamdulillah ya senang ada dokter ya. Dokter lulusan Australia. Dokter ya Prof? Dokter lulusan Australia, seorang ibu, tidak usah saya sebut namanya.
kemarin beritahu saya itu kalau pakai daster di rumah, ya di rumah langsung saya sambil masak, kemudian channel Bapak itu saya putar di sebelah dapur itu dan saya dengarkan kalau kan itu kalau habis kan muncul lagi tuh. Terus ya, berputar. Itu muncul lagi. Jadi dia bisa mengikuti siaran-siaran seperti ini lewat itu. Masya Allah. Rekaman-rekaman gitu. Bermanfaat. Ya saya kagum lah. Dia ahli feminis ya, ahli tentang keperempuanan, ke gender, kewanitaan ya. Gender. Jadi dia studinya adalah kesamaan tentang laki-laki dan perempuan. Kalau dari bidang studinya rasanya kok susah ya kalau mendengarkan pengajian gitu ya. Tapi dia jujur berkata begitu. Berarti apa yang dilakukan oleh Mas Hilmi ya untuk mengedit itu semua itu ada nilainya dan kita tidak tahu mana sekarang yang membuat ridhonya Allah itu di aspek mana. Wallahu a'lam. Ya Allah. Masya Allah. Apa kita lagi menolong orang di jalan itu, apa kita lagi mengedit, atau kita lagi menyusun ini, apalagi kita sedang persiapan untuk representasi kayak gini ini. Saya mulai subuh loh Mas Gilmi, saya mulai subuh saya tadi sampai hari. Saya sampai wiritan saya persingkat. Karena saya ada buku-buku yang harus saya baca. Itu. Wallahu a'lam di mana letak Allah, di aspek mana Allah meridho kepada kita itu wallah. Kita sasar semua. Seluruh kebaikan. Ya. Kadang kita juga kalau tadi profesor mengatakan teman profesor ada yang disertasinya kok bisa begini. Kadang-kadang itu loh. Ngapunten barangkali rata apa gini ya. Ketika saya mendengarkan rekaman-rekaman bikin iklan saya, kemudian rekaman siaran saya itu juga kok iso ngeten gitu. Iya sama Mas. Ya Allah. Sama semua itu pun. Jadi itu Allah kadang-kadang memberi inspirasi orang itu ilmu Allah ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah tidak memberi ilmu kepada orang itu kecuali ilmu yang sudah dipilih oleh Allah dan berarti pada jam dan menit yang beda. Jadi tiap orang itu punya kelebihan. Otak manusia itu seluruh dunia itu tidak ada yang sama. Kemampuannya juga tidak ada yang sama. Jadi ada ilmu yang diberikan oleh A yang tidak diberikan oleh seluruh makhluk yang lain di dunia ini kecuali pada A itu. Ya, betul. Masya Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya Allah. Allah subhanallah. Ya. Ini luar biasa. Ya kadang-kadang itu justru banyak penceramah-penceramah itu yang ketika turun di mimbar ditanya itu enggak jawab, tapi di atas mimbar bisa. Mungkin lagi kepepet itu ya. Di atas kan dia kepepet. Ya Allah. Itu rahasia-rahasia. Ya, saya nanti salat Jumat di Masjid An-Nur Prapen. Oh, Prapen. Prapen. Ya. Jalan Prapen ya. Prapen Indah itu Masjid An-Nur. Ada bocoran? Iya, saya nanti akan berbicara tentang 3 pilar tentang bagaimana kita bisa 3 pilar untuk bisa merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan. Tapi sebetulnya itu sederhana kok. Itu jadi ibadah itu jangan hanya kulit. Ibadah jangan hanya kulit. Jangan melihat buku hanya sampulnya, harus di dalamnya. Jadi nanti saya akan berbicara tentang hidup ini harus dipagari dengan syariat. Lalu setelah dipagari dengan syariat, kemudian raihlah ruhnya dengan hakikat. Kalau ibadah sudah benar caranya, kemudian ruhnya kita ambil, berarti kita ibadah sudah kita kulitnya kita ambil, kemudian ruhnya kita ambil, nanti kita sampai pada tingkat yang menyenangkan yaitu ma'rifat. Ma'rifat itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menyikapi seluruh hidup itu dengan merasa mengagungkan Allah. Ya Allah. Jadi semua itu atas keagungan Allah. Diberi penyakit pun ini keagungan Allah. Masya Allah. Ya Allah. Ya sampai di situ. Kalau itu 3 pilar itu bisa. Selama ini kita dominannya adalah dominan syariat. Masih kulit. Akhirnya tidak sampai terus pada ma'rifat yang akhirnya ujung-ujungnya adalah mengeluh. Ya Allah. Kita ngomong-ngomong begini tidak menyindir orang ya Mas Gilmi. Kita ini saya ngomong gini tujuan saya itu wajah saya di depan saya. Aku ngomongin kepada manusia yang bernama Ali.
Oke ya. Ya. Mudah-mudahan manfaat kajian kita. Sudah habis waktunya nih ya. Iya. Oke, Prof. Ya, kita doa. Doa Ya, bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sallallahu alaihi. wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ya Allah, tiupkan nafas keridoan ke dalam kalbu kami. Amin. Pancarkan senyum-Mu kepada kami. Wahai Allah, bantulah kami untuk membersihkan hati ini dari segala hal yang merusak hubungan kami kepadamu. Amin ya Allah. Wahai Allah, jadikan mereka yang hari-hari ini terluka hatinya Amin ya Allah. karena bertemu dengan orang yang zalim kepadanya. Amin. Kepada orang seperti ini, berikan kekuatan untuk sabar, Amin. ridho, dan tidak mengeluh dipertemukan orang seperti ini. Amin ya Allah. Dengan rukuk dan sujud yang panjang, yang dihayati, jadikan rumah tangga mereka taman bunga. Amin ya Allah. Taman bunga, semerbak penuh aroma dan sukacita. Kami memohon wahai Allah, Ya Allah. agar semua hamba-Mu yang sabar, ikhlas dan tidak mengeluh atas semua cobaan itu, Amin. Engkau anugerahi buah kebahagiaan di kemudian hari. Datangkanlah bidadari dan hamparkan permadani sutra untuk menyambut kehadiran mereka di surga nanti. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.